Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan saya Edi Suharto di YouTube channel Akademi Gaya Hidup Sehat Menuju Usia 100 Tahun. Video ini adalah video episode 4 sebagai kelanjutan dari video episode 3 tentang kisah umur panjang Mbah Kerto, yaitu seorang petani miliarder di daerah Pegunungan Tengger yang telah berusia 104 tahun. Meskipun umurnya sudah lebih dari 100 tahun, tetapi Mbah Kerto masih kelihatan bugar, tidak pikun dan mandiri secara fisik, serta masih aktif melakukan kegiatan fisik sebagai petani seperti normalnya orang yang berusia muda. Tentu banyak dari kita yang bertanya-tanya, apa sebenarnya rahasia umur panjangnya? Mbah Kerto bercerita bahwa orang tuanya dan juga kakek neneknya adalah orang-orang yang berumur panjang juga. Selain itu, Mbah Kerto juga bercerita bahwa sebagai wujud rasa syukurnya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rezeki dari usaha pertaniannya, beliau juga suka mengamalkan sebagian dari hartanya kepada sesama. Nah, teman-teman semua, seperti apa ceritanya? Mari kita saksikan bersama. Teman-teman, saat ini saya sedang berada di rumah miliarder Mbah Kerto. Pada dinding ruang tamu Mbah Kerto terlihat ada foto Mbah Kerto berdiri berdampingan dengan Bupati Lumajang Cak Torik dan Wakil Bupati Lumajang Bunda Indah. Dengan perasaan senang, Mbah Kerto pun berbagi cerita tentang pertemuannya dengan Bupati dan Wakil Bupati Lumajang beberapa waktu yang lalu. Mbah Kerto memang sosok yang punya banyak teman, mulai dari teman yang terkait dengan bisnis pertaniannya hingga para pejabat. Sambil menikmati cemilan kacang goreng yang ada di meja ruang tamu, Mbah Kerto bercerita banyak tentang kisah hidupnya. Mulai dari kisah para leluhurnya yang berumur panjang hingga lebih dari 100 tahun, hingga kesukaannya beramal sedekah kepada sesama setelah beliau mendapatkan rezeki berlimpah dari hasil usaha pertaniannya. Mbah Kerto usianya, kalau boleh tahu usianya bapak ibunya Mbah Kerto itu sampai usia berapa, Mbah? Ibu sampai 117. Bapak masih 70 sudah meninggal. Mbah sampai 125. Mbahnya Mbah Kerto? Iya. Sekarang apa masih ada, Mbah? Matinya ini sudah 125 umurnya. 125 tahun. Ya. Itu wafatnya tahun berapa, Mbak? Mbahnya Mbah Kerto? Matine. Nggih, sekitar. Matine tahun hampir 80. Tahun 1980-an. Ya. Jadi Mbah ini turunannya juga punya turunan gen umur panjang ya, Mbak? Umur dawa ini. Kok bapak Mbah ya umur dawa sampai 115. Ibu 117. Mbah lanang teko ibu 120 iku. Mbah lanang teko bapak 115. Bapak 70 tahun ya, Mbak? Bapak yang 70. Mbah Kerto juga bercerita tentang kisah perkawinannya. Mulai dari perkawinannya yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Istri saya yang nikah tahun 50 masih hidup. Ya. Yang belakang ini umurnya masih 53 tahun sudah meninggal. Dulu diramal orang umurnya tidak panjang, jadi kok temenan. Dulu banyak orang ramal. Mbah Kerto pernah menikah berapa kali, Mbah? 3 kali. Istri yang pertama masih ada, Mbah? Masih hidup. Masih jadi istri apa sudah bercerai, Mbah? Jadi ya cerai. Istri yang kedua, Mbah? Meninggal. Tapi tidak meninggal nang saya. Nikah lagi meninggal. Nikahi orang lama-lama meninggal. Saya nikah yang nomor itu dulu 5 tahun 50. Tetangganya orang perempuan saya itu sampai 3 kali nikah, saya nikah itu.
Lah sing karep iku maratuwa sing karep mantu aku. Mbah Kerto bercerita sempat sakit-sakitan selama 3 tahun lamanya karena istrinya yang ketiga meninggal dunia. Aku sampai mesakne sampai kelulusan sampai 3 tahun lho rada mesakno yo matine bojoku sing 3 kali. Setelah istrinya yang ketiga meninggal, Mbah Kerto tidak mau menikah lagi. Istrinya Mbah Kerto yang terakhir tersebut meninggal 17 tahun yang lalu. 17 tahun ibu nikah 3 kali tidak jadi, tidak nikah lagi sekarang. Jane ya tak tulungi wong seneng nyambut gawe aku oleh nyambut gawe oleh karen-karen iki tak kekno nyate tak kekno nyene aku gak duwe anak. Tapi sing ibuke sing kari iki gak kerasan. Selain bercerita tentang rumah tangganya, Mbah Kerto juga bercerita tentang kesukaannya beramal. Pokok aku duwe rezeki akeh, aku dendem duwe. Ya ngene tok iku, malah duwe rezeki langsung dendem tangga-tangga iki tak kono wong. Jadi Mbah Kerto setelah panen dan mendapat rezeki berlimpah, langsung bersedekah ya Mbah? Iya, pokoknya dapat uang langsung sedekah, uang banyak. Jadi hasil sampai banyak, jadi masih dendem sampai 50 juta, 60 juta, wah gak ikhlas aku. Kalau ngaji ising kuasa lebih banyak, sampai miliaran, jadi satu panen itu loh. Jadi masih kalau 1 juta, juta gak kepikiran, ikhlas. Soalnya kok dikai murah dewe. Caranya Mbah beramal itu disalurkan atau ya, langsung dibagi? Ya bagi dewe. Wong liwat itu tak kayak arep duit kan. Nek kayak wong iki ya 250 ngono. Dijol anyari duit 75-an yo. Kon wong kampung iki. Dijol aku nang Bank Jatim dikasih 30 juta, nang BRI dikasih 15 juta. Kare duit 20-an anyar. 75-an anyar iku. Ya takone tanggo kabeh. Teman-teman semuanya, di dalam tayangan video tadi kita telah menyaksikan cerita seorang Mbah Kerto yang memiliki garis keturunan atau gen umur panjang dari pendahulunya, yaitu orang tuanya dan juga kakek neneknya. Selain itu, beliau memiliki kebiasaan suka bersedekah atau beramal dengan cara membagi-bagikan sebagian hartanya kepada warga yang tinggal di daerah sekitarnya. Adakah kedua hal yang kita bicarakan tadi, yaitu gen umur panjang dan kebiasaan bersedekah, memberikan sumbangan positif terhadap umur panjang Mbah Kerto? Mari kita lihat bersama. Yang pertama, berdasarkan studi bahwa gen umur panjang juga dapat berperan penting terhadap pencapaian umur panjang. Di desa panjang umur, penduduk yang berumur panjang hingga usia 100 tahun atau lebih juga merupakan keturunan orang-orang yang berumur panjang pula. Tetapi berdasarkan studi bahwa faktor gen umur panjang tersebut hanya dapat menyumbang sekitar 30% saja dari total keseluruhan faktor umur panjang yang ada. Selebihnya, yaitu sekitar 70%, ditentukan oleh faktor gaya hidup seperti pola makan, pola gerak fisik, pola istirahat, tingkat stres, dan faktor lingkungan. Sebagai contoh, keturunan orang-orang yang berumur panjang yang tinggal di desa panjang umur di Okinawa misalnya, ketika mereka berada di lingkungan yang tepat dan menjalani gaya hidup yang sehat seperti pendahulu mereka sangat mungkin dapat mencapai usia harapan hidup yang terpanjang seperti halnya para pendahulu mereka. Sebaliknya, orang-orang Jepang yang memiliki garis keturunan umur panjang tersebut bermigrasi ke negara lain, misalnya pindah ke daerah Amerika Latin, dan tidak menjalani gaya hidup sehat seperti gaya hidup yang dianut pendahulu mereka, maka mereka tidak dapat mencapai umur panjang seperti nenek moyang mereka di daerah asalnya, yaitu di Okinawa, Jepang. Hal ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya pengaruh gaya hidup terhadap
tercapainya umur panjang. Demikian juga Mbah Kerto, beliau memiliki gen umur panjang, kemudian tinggal di daerah pegunungan yang udaranya bersih, lalu menjalani pola makan dan gaya hidup sehat, serta membiasakan diri aktif secara fisik, maka sangat mungkin orang seperti Mbah Kerto tersebut dapat meraih umur panjang seperti orang tuanya dan kakek neneknya juga yang berumur sangat panjang. Jadi ketika orang memiliki gen umur panjang tetapi tidak menjalani gaya hidup yang sehat, maka orang tersebut sangat mungkin tidak mencapai usia harapan hidup seperti pendahulunya. Karena gaya hidup yang buruk dapat membuat gen umur panjang menjadi tidak bermakna. Sebaliknya, orang-orang yang memiliki sifat umur gen rata-rata tetapi menjalani gaya hidup yang lebih sehat, maka sangat mungkin baginya dapat meraih usia harapan hidup yang lebih panjang. Lalu apa yang dapat kita lakukan dalam hal ini? Kebanyakan dari kita mungkin termasuk orang dengan keturunan gen umur rata-rata. Jika kita termasuk orang dengan keturunan gen umur rata-rata, atau dengan kata lain, kita mungkin tidak memiliki keturunan umur panjang dari pendahulu kita, maka kita tetap bisa berharap untuk dapat meraih usia harapan hidup sehat yang lebih panjang. Dengan menjalani gaya hidup yang lebih sehat, misalnya dengan melakukan olahraga yang teratur dan terukur, menjaga pola makan dengan nutrisi seimbang, pintar dalam mengelola stres, dan melakukan perubahan gaya hidup, yaitu perubahan dari gaya hidup yang tidak sehat menjadi gaya hidup yang lebih sehat. Studi menunjukkan bahwa ketika orang melakukan perubahan gaya hidup dari gaya hidup yang tidak sehat menjadi gaya hidup yang lebih sehat, maka sangat mungkin orang tersebut dapat meraih usia harapan hidup sehat yang lebih panjang. Dan ketika kita dapat meraih usia harapan hidup sehat yang lebih panjang, maka sangat mungkin bagi kita juga dapat meraih usia harapan hidup yang lebih panjang. Dan jangan lupa selalu memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar kita selalu diberi kesehatan sepanjang hayat. Sebab berusaha adalah kewajiban kita, sedangkan umur panjang adalah mutlak kekuasaan Tuhan Yang Maha Kuasa. Yang kedua, Mbah Kerto memiliki kebiasaan beramal sedekah. Kebiasaan Mbah Kerto yang suka beramal itu dilakukan dengan cara membagi-bagikan sebagian hartanya kepada warga masyarakat yang ada di sekitarnya, setelah beliau mendapatkan rezeki yang berlimpah dari usaha pertaniannya. Seperti yang diketahui bahwa kebiasaan beramal itu dapat memberikan rasa bahagia, baik kepada orang yang menerima sedekah maupun kepada orang yang memberi sedekah. Kesukaan bersedekah kepada warga masyarakat bagi Mbah Kerto sama dengan cara beliau membangun hubungan sosial yang baik dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Membangun hubungan sosial yang baik dengan warga masyarakat sekitar atau dengan tetangga sama dengan mempererat silaturahmi. Bahkan di dalam ajaran agama ada tuntunan bahwa bersedekah dan bersilaturahmi itu dapat memperpanjang umur. Kebiasaan Mbah Kerto membagikan sebagian hartanya kepada orang yang ada di sekitarnya telah memberikan kecintaan dan respons positif para tetangga terhadap Mbah Kerto. Sebuah studi mengungkapkan bahwa memberi sesuatu kepada orang lain dapat memberikan perasaan bahagia. Jika kita merasa bahagia, maka tingkat stres kita akan turun dengan sendirinya. Penjelasannya mungkin seperti ini. Jadi ketika hormon kebahagiaan atau hormon endorfin meningkat, maka normalnya hormon kortisol atau hormon stres akan menjadi turun. Menurunnya hormon stres dalam tubuh dan meningkatnya hormon kebahagiaan membuat orang akan diselimuti dengan perasaan senang dan perasaan bahagia. Dan kegiatan beramal atau melakukan social spending seperti yang dilakukan Mbah Kerto, maka akan membuat rasa bahagia itu mengendap lebih lama di dalam ingatan Mbah Kerto. Diketahui bahwa di dalam tubuh orang yang merasa bahagia, pada umumnya mood menjadi lebih baik, suasana hati menjadi lebih nyaman, pembuluh darah dan sistem saraf menjadi lebih rileks, kemudian sistem kekebalan tubuh bekerja lebih baik. Studi menunjukkan bahwa di dalam tubuh orang yang merasa berbahagia, maka hormon-hormon positif seperti hormon endorfin, dopamin, serotonin, dan oksitosin lebih banyak dipancarkan di dalam tubuhnya sehingga bermanfaat positif bagi tubuh.
Studi menunjukkan bahwa produksi hormon kebahagiaan yang cukup di dalam tubuh telah dikaitkan dengan hidup sehat yang lebih berkualitas dan usia harapan hidup sehat yang lebih panjang. Kebiasaan suka beramal Mbah Kerto dapat memberi manfaat positif untuk meningkatkan hubungan sosial, kesehatan mental, dan kesehatan fisik. Lalu apa yang dapat kita lakukan agar tubuh kita dapat memproduksi hormon kebahagiaan? Agar tubuh dapat memancarkan hormon kebahagiaan, ada banyak cara yang dapat kita lakukan. Misalnya bersedekah atau beramal seperti yang tadi sudah kita bicarakan. Kemudian ada yang mengatakan, saya belum kaya, jadi saya belum bisa beramal. Satu hal yang perlu dicatat bahwa beramal untuk bahagia itu tidak harus menunggu kaya dulu kemudian baru beramal. Karena banyak orang kaya tetapi takut untuk beramal atau bersedekah. Jika kita nunggu kaya dulu baru beramal, mungkin kita tidak akan pernah memulai beramal. Dan beramal tidak harus dalam jumlah besar. Jika ada sedikit, kita bisa memberikan sedikit. Jika punya banyak, kita dapat beramal dalam jumlah yang lebih banyak. Yang penting ikhlas. Jika kita ikhlas, niscaya amal kita mendatangkan rasa bahagia. Selain beramal atau bersedekah, hal-hal yang lain yang dapat memicu produksi hormon kebahagiaan antara lain beraktivitas fisik seperti berolahraga rutin atau berkebun, mandi air hangat, mendengarkan musik, bersenda gurau dan tertawa, melihat film lucu, berinteraksi dengan binatang kesayangan, mendapatkan sinar matahari yang cukup di pagi hari atau sore hari, mendapatkan waktu tidur yang cukup, dan mengkonsumsi makanan yang enak. Tetapi khusus untuk makanan yang enak, yang perlu kita juga perhatikan cara pemilihan bahan makanannya dan harus mengandung nutrisi yang sehat dan seimbang, sebab jika pemilihan bahan makanannya tidak tepat, maka tidak hanya akan memberikan perasaan senang saja saat makan, tetapi lebih dari itu juga dapat menimbulkan risiko munculnya dampak negatif yang tidak kita inginkan. Misalnya risiko timbulnya gangguan kesehatan akibat kelebihan konsumsi gula, lemak jenuh, garam, dan penyedap rasa, serta bahan-bahan yang lain yang sebenarnya tidak diperlukan oleh tubuh, atau konsumsinya yang perlu dibatasi dan tidak boleh berlebihan. Itulah beberapa cara agar tubuh kita dapat memproduksi hormon kebahagiaan secara alami. 3. Mbah Kerto tinggal di sebuah desa di dataran tinggi di Pegunungan Tengger. Di daerah pegunungan umumnya daerahnya masih asri, memiliki pemandangan alam yang indah, dengan udara yang masih segar, dan minim polusi udara. Udara yang segar dan sehat tentu sangat baik untuk menunjang bagi kesehatan jantung dan paru-paru. Sebaliknya, kondisi udara yang buruk seperti yang terjadi di kota-kota besar pada umumnya dapat berdampak negatif bagi kesehatan. Di mana-mana di seluruh dunia, penduduk yang panjang umur hingga usia 100 tahun atau lebih biasanya tinggal di dua tempat. Yang pertama di daerah pantai dan yang kedua di dataran tinggi atau pegunungan. Nah teman-teman semuanya, untuk menjadi sehat dan panjang umur tidak ada satu rumus tertentu yang berperan utama. Karena banyak faktor dapat saling menunjang antara faktor yang satu dengan faktor yang lain. Kalau teman-teman lihat di video sebelumnya tentang Mbah Kerto di channel ini, kita dapat belajar bahwa terdapat beberapa faktor yang mungkin dapat saling berkontribusi positif terhadap kondisi kesehatan Mbah Kerto, sehingga membuat Mbah Kerto tetap sehat, bugar, mandiri, dan aktif secara fisik tanpa adanya kendala fisik yang berarti di usianya yang sudah mencapai lebih dari 100 tahun. Mulai dari tidak merokok, gemar mengkonsumsi sayuran, tidak makan daging merah, tidak minum minuman manis, hanya minum air putih saja, masih aktif mencangkul di ladang, dan lain-lain. Demikian teman-teman semuanya, selamat menjalani gaya hidup sehat. Saya Edi Suharto, pemotivasi gaya hidup sehat dan penulis buku Rahasia Tetap Sehat di usia 100 tahun. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua, dan sampai bertemu lagi di video-video saya berikutnya.